Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kisah kawin kontrak Habib dan Eneng di Kota Bunga. Satu umur 54 tahun, satu lagi usia 17 tahun. MUI ungkap praktik kawin kontrak pria Timur Tengah di Cipanas, Sukaresmi dan Pacet. Pojok1.id. Kisah kawin kontrak Habib dan Eneng di Kota Bunga. Satu umur 54 tahun, satu lagi usia 17 tahun. Kisah kawin kontrak di Kota Bunga, Cipanas, Cianjur dilakukan gadis-gadis dengan pria keturunan Timur Tengah. Kini praktik itu tak boleh lagi dilakukan. Saya manggilnya Habib, dia panggil saya Eneng, tutur Ungu, bukan nama sebenarnya, menceritakan panggilan antara dia dan suami kontraknya itu. Saat kawin kontrak dilakukan, umur Ungu masih 17 tahun. Saat ini di 2021, umur Ungu masih 21 tahun. Ungu mengisahkan Habib atau pria Timur Tengah yang kawin kontrak dengannya itu kira-kira berusia 54 tahun. Dia tidak pernah berusaha mencari tahu tentang hal-hal pribadi Habib kawin kontrak itu. Enggak, kan waktu itu aku masih polos kan, enggak tahu apa-apa, baru 17 tahun kisahnya. Dia mengaku diajak teman sekolahnya yang sudah punya pengalaman kawin kontrak sebelumnya di kawasan Kota Bunga Cipanas. Butuh waktu sekitar seminggu bagi Ungu untuk pikir-pikir sebelum akhirnya mengiyakan ajakan kawin kontrak tersebut. Ketika dia mengiyakan, tak butuh waktu lama akhirnya kawin kontrak itu terjadi. Dalam program Sudut Pandang di Detikcom, menurut Ungu, Habib kawin kontrak ini tinggal di Kota Bunga. Namun ketika menjalani hari-hari kawin kontrak, mereka berdua tinggal di kawasan Green Apple. Kawin kontrak juga butuh akad sebagai tanda resminya. Saat akad, Ungu mengisahkan tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Nggak ada perjanjian sih di situ, nggak ada di atas materai atau apa-apa, ungkapnya. Dalam akad nikah kawin kontrak Ungu dengan Habib hadir pula sejumlah orang yang mengaku keluarga penghulu, saksi maupun wali. Tapi dalam kawin kontrak hal itu cuma kamuflase belaka alias palsu. Kayak kawin biasa saja, kayak nikah biasa gitu kan. Cuma sama ada orang-orang tuanya gitu, orang tua bohongan. Ada orang tua bohongannya juga, ada wali juga, ada amil, ada saksi juga gitu, ungkap Ungu. Bahwa saya mengantarkan anak saya, tidak disebutin namanya kan ya, untuk di atas namakan kawin kontrak selama 1 minggu. Mau ngambil apa, HP, motor, mobil, atau rumah katanya. Cuma saya berpikir nanti di belakangnya nanti ada tuntutan. Saya nggak mau sampai keluarga saya tahu, makanya dari situ saya uang tunai saja, bagaimana? Ya udah katanya, uang tunai. Akad 5 juta rupiah, uang sehari-hari 500 ribu rupiah. Uang tolak 8 juta rupiah lanjutnya. Setelah akad kawin kontrak, Ungu menuturkan mereka melakukan hal selayaknya pasangan yang baru saja menikah. Mulai dari urusan ranjang, bersih-bersih rumah, sampai menyiapkan makanan dilakukan semua oleh Ungu. Jadi kalau diibaratkan si cowoknya pingin ada yang nyiapin makanan, diibaratkan kayak gitu, pendamping hidup sementara, kata Ungu. Soal urusan ranjang, Ungu mengaku tidak berani melawan perintah Habib kawin kontrak. Dia mendengar banyak cerita tentang perlakuan kasar yang diterima perempuan yang melakukan kawin kontrak karena menolak untuk berhubungan suami istri. Katanya sih kalau si cewek menolak kayak gitu, disiksa habis-habisan, sampai ditendang, sampai dipukul, sampai bagaimana gitu katanya. Terus ada juga yang sampai disiram air panas karena nolak pengen kayak gitu. Ada yang mainnya juga kasar katanya. Kata Ungu menuturkan cerita-cerita yang didengarnya. Saat ini di Cianjur, kawin kontrak sudah cukup dikenal untuk mencari uang secara mudah bahkan oleh anak-anak kecil sekalipun. Jaminannya apa? Jaminan untuk yang tidak dibolehkan kawin kontrak di daerah kami. Jaminannya apa dari pemerintah? Bahkan yang kelas 4 SD saja sudah berani kawin kontrak, katanya. MUI ungkap praktik kawin kontrak pria Timur Tengah di Cipanas, Sukaresmi, dan Pacet. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Cianjur mengungkap praktek kawin kontrak di Kecamatan Cipanas, Puncak, Sukaresmi, dan Pacet. Fenomena praktik kawin kontrak ini telah terdeteksi sejak 2015 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Diawali dengan adanya laporan-laporan masyarakat yang kemudian kita coba telusuri ke lapangan, ungkap Wakil Ketua MUI Kabupaten Cianjur Haji Ahmad Yani, Minggu 20 Juni. Menurut penelusuran MUI, praktek kawin kontrak ini memang ada di tengah masyarakat, terutama di 3 wilayah atau kecamatan, yaitu Cipanas, Puncak, Sukaresmi, dan Pacet. Kaum perempuan di sana secara sadar atau tidak sadar telah menjadi pelaku sekaligus korban yang sesungguhnya. Kaum perempuan ini dimanfaatkan oleh pria hidung belang yang datang dari Timur Tengah untuk dijadikan istri-istrian. Mereka tergiur oleh iming-iming uang, harta benda yang didapat dari proses prostitusi terselubung ini. Adanya akad nikah dan ijab kabul dalam proses kawin kontrak hanya sebagai selubung agar tak dicap berzina. Komplotan ini memanfaatkan datangnya musim liburan di Timur Tengah dengan mengelola jasa travel dadakan yang menawarkan jasa kawin kontrak. Mereka berkomunikasi dari mulut ke mulut untuk menyediakan jasa kawin kontrak di Kabupaten Cianjur, kawasan Puncak, dan Kabupaten Bogor. Bahkan memanfaatkan jaringan mereka di Timur Tengah untuk menawarkan jasa kawin tamasya ini. Mereka biasa datang ke Cianjur pada saat musim haji, karena pada saat bersamaan sekolah dan perkantoran di Timur Tengah sedang masa liburan. Menyikapi ini, Bupati Cianjur pun bergerak cepat melarang praktek ini dilakukan di wilayahnya. Namun perempuan yang terlanjur menjalani kawin kontrak itu kini beralih profesi melayani pria lokal dengan menjadi pemandu lagu. Banyak laporan dari warga, terutama orang-orang Timur Tengah yang datang ke Cianjur untuk istirahat, terutama pada saat di Arab Saudi sedang diadakan hajian. Nah, disitulah banyak yang datang ke Cianjur yang sengaja mencari mangsa, ungkap Bupati Cianjur Irman Suirman. Uang kawin kontrak 15 juta rupiah sepekan. Warga Tim Teng ini malah ke Cianjur saat musim haji. Udin, calo kawin kontrak di Cianjur, menjelaskan tarif kawin kontrak kebanyakan pemakai jasa ini warga Timur Tengah dan semakin banyak saat musim haji. Paling kecil 15 juta rupiah untuk sepekan. Tapi biasanya bisa juga untuk 2 minggu dengan biaya segitu, tergantung komitmen dan perjanjian awal saja. Tergantung pada lama perkawinan dan usia perempuannya, jelas Udin, bukan nama sebenarnya. Senin 7 Juni 2021. Kalau maksimalnya tidak terhingga bisa lebih sampai 10 juta, ucap Udin. Menurutnya biaya mahar tersebut di luar dari biaya sehari-hari, termasuk belanja pakaian dan kebutuhan lainnya. Jadi untuk beli pakaian, makan, dan lainnya ditanggung oleh pihak laki-laki. Istilahnya uang awal itu bersih, kata dia. Tetapi lanjut Udin, uang yang diterima tersebut tak sepenuhnya untuk perempuan yang melakoni kawin kontrak, tetapi dibagi dua dengan perantara atau calo. Misalnya dapat 15 juta rupiah dibagi dua, masing-masing 7,5 juta rupiah, kata Udin. Duit jatah untuk calo dibagikan lagi kepada pihak-pihak yang terlibat, mulai penghulu hingga wali nikah sewaan. Kan banyak wali nikah yang bukan aslinya, itu harus dibayar, kecuali kalau memang kawin kontrak atas persetujuan orang tua dan pakai wali nikah yang asli. Bagian untuk calonnya lebih kecil, tuturnya. Udin menegaskan hal tersebut membuat kawin kontrak layaknya praktik prostitusi. Mereka mendapat cukup banyak uang dari praktik kawin kontrak. Dia sebenarnya kasihan dengan sang perempuan. Kasihannya lagi kalau sampai hamil dan punya anak, sedangkan statusnya hanya kawin kontrak. Saya juga prihatin perempuan kita jadi sekedar pemuas nafsu, kata Udin. Sekedar diketahui, Pemkab Cianjur mengeluarkan larangan kawin kontrak. Aturan itu dikeluarkan untuk mencegah praktik prostitusi terselubung yang dianggap merendahkan martabat perempuan. Sementara penikmat praktik kawin kontrak di Kabupaten Cianjur didominasi wisatawan atau warga Timur Tengah yang berkunjung ke Cianjur. Bupati Cianjur Irman Suirman mengatakan praktik kawin kontrak muncul pasca banyaknya wisatawan asing asal Timur Tengah yang berlibur ke Cianjur. Pelaku atau pria yang melakukan kawin kontrak pun merupakan wisatawan asing. Dari laporan masyarakat yang menjadi dasar larangan ini diketahui jika pelakunya kebanyakan warga asing asal Timur Tengah, ujar Irman Senin 7 Juni. Namun lanjut dia, larangan kawin kontrak tidak hanya berlaku untuk warga asing yang berlibur ke Cianjur, tetapi juga untuk warga lokal. Mau itu warga Cianjur, luar kota, atau warga asing dilarang kawin kontrak di Cianjur, ucap Irman. Senada Udin, salah seorang calo kawin kontrak mengatakan praktik kawin kontrak memang didominasi warga asing asal Timur Tengah. Praktiknya semakin banyak terjadi saat momen pemberangkatan haji, sebab jumlah wisatawan asal Timur Tengah ke Cianjur juga banyak di waktu tersebut. Banyaknya wisatawan dari Timur Tengah, makanya ada momen tertentu, biasanya di musim haji, lebih banyak jelasnya.
Saya saja yang biasanya sebulan hanya dapat 2 atau 3 rombongan wisatawan bisa dapat lebih 1 musim haji, kata Udin. Menurutnya hal itu dikarenakan warga Timur Tengah libur saat musim haji sehingga tidak sedikit yang memilih liburan, di antaranya ke Cianjur. Sekolah kan libur, perkantoran juga libur di sana Timur Tengah saat musim haji. Banyak juga yang memilih tetap tinggal, tapi tidak sedikit yang liburan ke Cianjur atau Puncak, ujarnya seperti dilansir Detikcom. Dia menuturkan dari seluruh wisatawan asal Timur Tengah yang masuk Cianjur sekitar 60%-nya menanyakan perihal kawin kontrak. Kalau dari tamu yang di bawah saya, paling sedikit setiap tahunnya ada sekitar 24 orang yang kawin kontrak. Biasanya saya arahkan ke teman-teman di villa, nanti dapat bagian kalau memang sudah kawin kontrak, ucap Udin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.